Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait pelaksanaan SSCSN tahun 2024. Nah, ini adalah untuk seleksi CASN tahun 2024, di mana pada tahun ini akan dibuka untuk CPNS P3K Teknis, P3K Kesehatan, dan P3K Guru tentunya. Nah, pada saat ini untuk pendaftaran akun ini belum dirilis secara publis ya, secara umum, belum dirilis secara publik Mas Mimin ya, belum dirilis ke umum, karena masih proses training tentunya. Nah, sini Mimin akan memberikan informasi ya. Jadi, Mimin disclaimer dulu bahwa ini belum dibuka ya, tapi ini adalah konsep yang akan dipakai untuk pembukaan nanti. Nah, ini beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan tentunya ya. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Pendaftaran akun SSCSN tahun 2024. Nah, langkah pertama itu adalah pengecekan identitas. Jadi, maksud Mimin, teman-teman itu pasti harus nanti memasukkan nomor NIK dan nomor KK yang sesuai ya. Jadi, jika masih ada kendala dengan nomor NIK dan nomor KK, teman-teman silakan sesuaikan dan perbaiki tentunya ya. Jadi, di sini untuk pengecekan identitas yang diperlukan itu adalah nomor induk kependudukan atau KTP ya, sesuai KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kabupaten kota tempat KTP diterbitkan, kemudian nomor handphone aktif, kemudian email aktif ya. Jadi di sini pastikan emailnya ini aktif. Jadi nanti teman-teman ketika lupa password, ketika proses verifikasi ini akan menggunakan alamat email ya. Pastikan email di input aktif sampai dengan proses seleksi selesai. Nah, yang dimaksud aktif itu teman-teman bisa login ke situ ya. Punya email, jangan sampai lupa password tentunya ya. Nah, kemudian teman-teman silakan masukkan kode captcha-nya di sini, baru kemudian teman-teman akan mendaftar. Nah, ini adalah kurang lebih tampilan untuk pendaftarannya nanti ya. Nah, disclaimer kembali bahwa ini belum dirilis untuk umum. Jadi memang karena pengumuman pendaftarannya belum disampaikan secara resmi tentunya ya. Jadi kurang lebih tampilannya untuk tahun ini seperti ini dan ini sama sepertinya ya seperti tahun-tahun sebelumnya ini posisinya tidak banyak berbeda. Teman-teman yang sudah pernah ikut atau sudah sering ikut pasti sudah familiar ya dengan portal pendaftaran akun SSCSN. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa melihat beberapa alur ya. Jadi alur seleksi CASN tahun 2024. Nah, di sini ada untuk CPNS ya, alur pendaftaran SSCSN 2024 CPNS. Nah, diawali dengan daftar akun melalui situs daftar SSCSN. Nah, ini belum dirilis ya, belum bisa buat akun. Jadi Mimin sampaikan lagi, ini belum bisa buat akun ya. Nah, nanti daftarnya ini yang diisi ya, sama seperti yang Mimin jelaskan ini. Jadi nanti teman-teman silakan isi, kemudian mengisi password, mengupload foto KTP dan swafoto, melamar, mencetak kartu ujian, kartu informasi akun, sorry. Ketika sudah berhasil, teman-teman jangan lupa cetak kartu informasi akun. Kemudian baru mengisi daftar formasi ya, mengisi biodata lengkap, memilih jenis seleksinya, pilihannya CPNS kalau teman-teman ikutnya CPNS. Memilih formasi, kemudian mengupload dokumen yang diperlukan ya, kalau sudah sesuai dan kemudian resume ya. Kalau semua sudah terisi, semua sudah lengkap baru resume. Kemudian baru mencetak kartu pendaftaran. Nah, proses ini yang 1 sampai 2 ini teman-teman lakukan ya. Kalau sudah diresum, kemudian berlanjut ke seleksi administrasi. Nah, yang melakukan seleksi administrasi ini adalah panitia verifikator tentunya ya, sesuai dengan unit yang teman-teman lamar ya. Apakah di daerah maupun kementerian, badan, dan kementerian tentunya ya. Nah, di sini nanti akan di-verif berkas teman-teman itu, yang akan muncul hasil administrasinya ya, teman-teman itu diterima atau tidak untuk seleksi administrasinya lolos apa tidak. Atau akan ada masa sanggah jika teman-teman merasa tim verifikator itu ada kesalahan ya, bukan kesalahan teman-teman loh ya. Masa sanggah itu diberikan kepada teman-teman untuk menyanggah hasil verifikator ya, karena kesalahan dari teman-teman verifikator. Nah, kemudian baru diikuti dengan seleksi kompetensi ya. Ini menggunakan CAT ya, Computer Assisted Test yang dilaksanakan oleh teman-teman BKN tentunya. Nah, untuk CPNS sendiri, teman-teman sudah tahu ya, itu akan ada SKD, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang ya. Ada SKD dan ada SKB ya. Kemudian baru nanti ada pengumuman kelulusan ya, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi
Pelamar dapat melakukan sanggah, panitia mengumumkan hasil sanggah, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan ya atau untuk pemberkasan NIP ya, penerbitan NIP. Jadi, ini adalah alur untuk CPNS. Nah, kemudian di sini ada untuk alur bagi P3K guru ya. Nah, di sini ini sama prosesnya ya. Kemudian di sini ada penentuan prioritas. Nah, kita tidak tahu apakah tahun ini masih sama ya. Kalau memang menurut alurnya yang ada di sini ya, yang disampaikan teman-teman BKN, nanti kita confirm ya, ini masih ada P1 ya, P1, P2, P4, tetapi sistem akan menentukan prioritas teman-teman ya. Nah, ini di tahun kemarin juga sudah sama ya, konsepnya adalah teman-teman P1 itu tidak tes lagi, tapi harus tetap melakukan pendaftaran dan resume tentunya ya. Nah, ini ada juga seleksi kompetensinya sama ya. Di sini teman-teman bisa lihat, bagi pelamar P1 tidak mengikuti ujian seleksi kompetensi karena hasil seleksi menggunakan hasil seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, ini nanti kita confirm apakah ini akan sama di tahun ini ya, karena juknis untuk P3K Guru sendiri belum dirilis ya. Kemudian berikutnya ada dari tenaga nakes ya. Kalau teman-teman dari tenaga kesehatan sama, ini membuat akun, kemudian memilih formasi, pilihnya adalah jenis seleksinya tenaga kesehatan, mengupload dokumen, kemudian ada seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dan pengumuman kelulusan ya. Kemudian yang terakhir itu adalah tenaga teknis ya. Ini juga sama. Alurnya itu ada 5 ya. Nah, tapi di sini mungkin ada beberapa berbeda di seleksi kompetensi ya. Peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke CATBK untuk melakukan seleksi kompetensi ini tentunya ya. Seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCAN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun pengaturan afirmasi yang ditetapkan. Jika jabatan yang dilamar terdapat ujian seleksi kompetensi tambahan, maka seleksi dilanjutkan dengan ujian SKT. Nah, ada beberapa ya, termasuk P3K Guru juga ketika itu ada yang namanya seleksi kompetensi tambahan. Nah, begitu juga dengan seleksi untuk P3K Guru Teknis. Ini ada istilah seleksi kompetensi tambahan atau SKT ya. Jadi nanti poinnya, presentasenya memang berbeda ya. Jadi nanti ada teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan, terutama bagi teman-teman tenaga teknis. Misalnya kalau teman-teman tuh melamar untuk ini ya, peranata komputer, mungkin teman-teman ada SKT tambahan misalnya untuk develop program ya, deploy program atau buat ngoding atau setting jaringan gitu ya. Kemudian baru pengumuman kelulusan. Nah, ini adalah alur untuk pendaftaran SSCASN tahun 2024 kurang lebihnya ya. Nanti Mimin sampaikan link untuk gambar ininya ya, alurnya. Nah, ini adalah kurang lebih tampilannya, informasinya ya, teman-teman segera bersiap. Karena sebentar lagi ini akan diumumkan untuk pelaksanaan CASN tahun 2024. Jadi teman-teman mulai belajar, kemudian menyiapkan berkasnya yang ingin diperlukan ya. Pastikan nomor NIK dan nomor KK-nya valid sehingga tidak bermasalah ketika daftar. Dokumen-dokumennya sudah dipersiapkan dan sudah mulai belajar ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk CPNS, mulai harus belajar untuk SKD ya, seleksi kompetensi dasar, mulai banyak mengerjakan tes-tes CAT tentunya ya. Agar nanti ketika teman-teman ujian CAT itu sudah terbiasa dengan pola soalnya. Nah, inilah informasi yang Mimin sampaikan ya terkait pelaksanaan SSCASN tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi yang Mimin sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.